Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ustadzah Meli di Sentra Seni. Hari ini adalah minggu pertama kita di semester 2 ya anak-anak. Dan hari ini kita akan belajar temanya tanaman. Subtemanya adalah tanaman bahan pokok. Dan pokok bahasannya adalah sagu. S-A-G-U. Dibaca sagu. Baik, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar di Sentra Seni. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di Sentra Seni kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang sagu ya anak-anak. Nah, agar anak-anak lebih tahu tentang sagu, mari kita simak video berikut ini. Tanpa terasa, kami telah menemani pemirsa selama 10 tahun. Atas dasar kearifan lokal, Jejak Si Gundul mulai berpetualang dengan membantu sesama dalam berbagai kegiatan. Sejak tahun 2012, Jejak Si Gundul mulai membantu masyarakat lewat olahan unik dan tradisional. Seperti halnya memasak batang sagu di Donggala, Sulawesi Tengah. Sejarah mencatat, sagu merupakan salah satu bahan pangan lokal selain beras yang sudah dikenal masyarakat di wilayah daratan Papua dan Maluku hingga beberapa negara di Asia Tenggara. Batang pada tanaman iklim tropis ini merupakan penyumbang karbohidrat dan kalori, sehingga masih menjadi makanan pokok selain beras atau nasi. Pohon sagu biasa dipanen masyarakat di sini ketika sudah memasuki usia di atas 15 tahun. Di mana batang sagu sudah tumbuh sempurna dan besar. Karena pohon sagu di sini biasa diolah untuk keperluan industri menjadi tepung sagu, baik dalam skala besar maupun skala kecil, seperti industri pengolahan tepung sagu milik Pak Aco ini. Indonesia memiliki areal sagu alam sekitar 96% dari total luas lahan sagu dunia. Tercatat produksi sagu Indonesia berkisar antara 8 hingga 13 juta ton per tahunnya. Tak heran bila hampir setiap harinya Pak Aco memproduksi sekitar 3 ton tepung sagu basah. Sebagai pangan lokal, sagu merupakan bahan pangan yang melalui proses serta tahapan yang cukup panjang bila dibandingkan dengan bahan pangan lainnya seperti beras atau singkong yang juga dikonsumsi sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia. Batang sagu yang sudah terkumpul kemudian langsung dibelah dan diparut dengan bantuan mesin khusus. Pak Aco sengaja menggunakan mesin pemarut untuk memangkur batang sagu agar didapat serat sagu yang lebih lembut bila dibandingkan teknik manual atau tradisional, karena akan menentukan kualitas tepung yang didapat. Dalam siklus hidup tanaman sagu,
air memang seringkali menjadi faktor utama atau penentu. Selain sebagai pengikat unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sagu untuk tumbuh dan berkembang, air juga sebagai penentu dalam proses pengolahan sagu agar didapat tepung yang berkualitas. Karenanya, tempat produksi tepung sagu biasanya berlokasi di dekat sumber air yang mengalir atau sungai, agar memudahkan proses peremasan serat sagu menjadi tepung. Sebagai sumber karbohidrat, sagu juga memiliki kandungan protein, kalsium, dan zat besi yang cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari bila dikonsumsi oleh tubuh. Maka, tak heran bila tingkat konsumsi sagu dirasa masih tinggi di beberapa wilayah, salah satunya di seputaran Palu ini. Bang, ya. Gua bakso sampai pulang dulu ya. Iya, bawa aja. Bersama Ibu Halimah yang tinggal di desa Kola-Kola, aku akan membuat masakan tradisional yang disajikan dengan sagu atau tabaro, yaitu palu mara. Sebelum menuju proses inti, tentunya sebagai tahap awal, bumbu pun dipersiapkan Ibu Halimah untuk kunci pada cita rasa masakan yang akan kami buat. Karena palu mara dikenal memiliki cita rasa yang pedas dan segar, Ibu Halimah pun menyiapkan bumbu-bumbu sederhana seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, kunyit, dan asam jawa sebagai kunci cita rasa utamanya. Setelah bumbu siap, selanjutnya tepung sagu yang masih menggumpal pun diolah sebelum digunakan atau dimatangkan menjadi dange tabaru. Sementara Ibu Halimah menyiapkan bumbu dan menghaluskan sagu, aku membantu mengolah kelapa yang nantinya akan menjadi campuran tepung sagu untuk olahan dange. Setelah kelapa dicukur dan menjadi butiran kelapa parut, selanjutnya kelapa dimatangkan dengan dikukus. Proses pengukusan ini fungsinya agar dange tabaro atau sagu yang akan kami buat lebih tahan lama ketika matang. Proses pembuatan masakan berbahan dasar ikan ini cukuplah singkat dan mudah, di mana semua bahan tinggal dimasak bersama hingga bumbu meresap sempurna ke dalam potongan ikan. Palu mara sebenarnya merupakan sajian masakan berupa sop ikan dengan kuah segar yang berasal dari daerah Makassar. Namun di daratan Sulawesi, sajian masakan berbahan dasar ikan segar ini cukup digemari dan dapat dijumpai mulai dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Utara. Selain dinikmati sebagai jajanan tradisional berupa kue dange atau kue jepa yang disajikan dengan isian gula merah atau ikan rono, tabaro atau sagu dapat dipadankan dengan lauk seperti olahan palu mara ini. Tepung sagu memang memiliki makna serta peran tersendiri bagi masyarakat Sulawesi. Tahapan dan proses pengolahan yang cukup panjang menjadikan sagu masih memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi serta seringkali menjadi penyelamat ketika tidak dapat mengkonsumsi nasi. Sebagai sumber karbohidrat, sagu dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak mudah basi ketika disimpan untuk waktu yang lama. Karena itulah, olahan makanan dari tumbuhan keluarga palem-paleman ini dulunya juga menjadi bekal wajib bagi para nelayan di seputaran Sulawesi ketika berbulan-bulan melaut. Jadi, proses pengolahan sagu antara lain pemilihan batang pohon sagu yang berusia minimal 15 tahun. Lalu, batang pohon sagu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, dilakukan pembelahan. Selanjutnya, batang pohon sagu diparut menggunakan cara modern dan bisa menggunakan cara sederhana. Selanjutnya, sagu dicuci menggunakan air yang mengalir hingga terbentuk saripati sagu yang kemudian saripati tersebut akan disimpan di sebuah wadah dan menunggu hingga beku.
Setelah beku, akan dilakukan pengeringan. Setelah sagu kering, akan dilakukan proses pengayakan, dipisahkan antara sagu yang halus dan kasar. Jika sudah terbentuk sagu yang halus, sagu siap diolah menjadi beraneka ragam makanan. Setelah anak-anak menyimak video yang tadi, Ustadzah Meli mau minta ke anak-anak untuk menceritakan bagaimana ya proses pembuatan sagu. Berikutnya, tugas anak-anak yang kedua adalah menyanyi lagu Tanaman Bahan Pokok. Disimak baik-baik ya anak-anak. Tanaman bahan pokok, macam-macam jenisnya. Beras, singkong, ubi jalar, sagu, gandum, juga jagung. Semua ditanam oleh petani, hey, supaya bahan pokok selalu ada untuk sumber karbohidrat kita, agar sehat sejahtera. Tugas anak-anak yang ketiga atau yang terakhir adalah mewarnai, menggunting, dan menempel. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, sikap berdoa. Doa selesai belajar di sentra seni. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah hebat menyimak dan mengerjakan tugas dari Ustadzah Meli. Ustadzah Meli tunggu ya hasil belajarnya. Sekian dari Ustadzah Meli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.